Sejarah pergerakan kebangsaan dimulai dari tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959, hari-hari nasional yang bukan hari libur. Melalui keputusan Presiden tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan beberapa hari yang bersejarah bagi nusa dan bangsa. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sekitar pukul 09.00. Para mahasiswa yang sekolah di Dokter Jawa Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil diinisiasi oleh Sutomo. Rangkaian sejarah kebangsaan di atas, terlihat bahwa para tokoh pendiri bangsa saat menjelang kemerdekaan menyusun suatu dasar negara tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak sesuai, seperti saat pertama kali ditetapkan pada Piagam Jakarta. Komitmen dari berbagai elemen bangsa dan para pemimpinnya dari masa ke masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang konsisten berpegang teguh pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadikan kita untuk tetap satu. Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Oleh Bung Karno, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan philosophic Grundslag, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tapi pada hakikatnya satu. Sebab, meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tapi pada hakikatnya satu. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain, dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.